Nasabah acara ini adalah acara maulid dan kita ingin menumbuhkan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Semakin hari semakin banyak aliran yang muncul sekarang, semakin banyak pendapat, semakin terbuka orang belajar di media sosial. Sekarang kebanyakan orang tidak lagi punya guru, tapi hanya punya HP. Sehingga ngajinya itu ke handphone. Okomi HP memang ngaji, okomani HP mangkali ngeceramah. Sehingga kadang ulama itu tidak lagi dipakai untuk mengambil ilmu, padahal itu bahaya, karena itu satu arah. Saya saja yang ngaji berapa lama ke ulama, tidak berani ngaji hadis tanpa guru. Saya saja yang sudah lama ngaji kitab dan sudah mondok berapa tahun, bahkan mendirikan pesantren, itu tidak berani ngaji hadis kalau bukan ke ulama. Karena hadis itu tidak boleh dipahami sesuai pemahaman kita, tapi harus dipahami sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama kita. Karena kapan keluar dari itu, maka agama ini kita yang mengakali, itu bahaya. Yang sekarang banyak itu, ya makoko mega. Alena malah kita, alena baca, alena terjemahkan ini apa, alena tuh jelaskan. Padahal tidak ada kemampuannya dalam memahami itu, kecuali memang hadis yang mutlak. Ini yang penting dulu saya sampaikan berkaitan dengan peringatan maulid. Sebab ia jama-jamang kita jamaewe angkat tahu dena maulud, angkat tahu dena maulud. Sebab nangga bid'ah. Maka dia jama-jamang maulid dena kana jame na bid'ah. Perlu ki upapahagi. Maka dia ro maulid bukan syariat. Maulid itu bukan syariat. Jadi ya koto makada peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Koto makada maulid. Iya koto makada maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah orangnya. Jadi ya ko angka tau tolak maulid keliru. Nah sebab maulid itu waktu lahir. Ada hukumnya? Tidak ada. Tidak ada hukumnya. Maulid itu takdir. Maulud juga takdir, tidak ada hukumnya. Nanti ketika dilakukan itu baru bisa lahir hukum. Walengi contoh supaya pahami. Gelas tidak ada hukumnya, tapi ia ko ipakai minu we samsam itu bisa jadi sunnah karena fungsinya. Tapi ia ko ipakai minuman keras maka dia menjadi haram karena fungsinya. Gelasnya tidak ada hukum, tapi ketika difungsikan itu melahirkan hukum. Makomati itu maulid Ia koma mauluki mendengarkan ceramah, bersedekah, silaturahmi, pembacaan sholawat kepada Nabi, maka itu sunnah. Apanya yang sunnah? Perbuatan yang di dalamnya, karena itu diperintahkan oleh agama. Cuma maulid itu wadahnya. Paham? Maulid itu wadahnya, sedangkan perbuatannya itu adalah perintah agama. Tapi ia kotoma maulu malaga ini tetelo makanan diinjak-injak, maka itu menjadi haram. Kenapa? Karena perbuatannya. Saya ambil contoh lagi, pisau. Dek gaga hukumnya pisau. Tapi ketika pisau itu dipakai Pak Imam untuk menyembelih binatang kurban, maka itu sunnah. Satu. Jadi itu sunnah. Bukan pisaunya yang sunnah, tapi fungsi pisaunya mendatangkan sunnah. Nah sama ipakai mak gere kerobah, tapi aku ipakai mancang itu sogi enak payaladina, maka itu menjadi haram. Bukan pisaunya, tapi fungsinya. Padamu HPB, ia kota pakai mangkali ceramah, tak pakai mengaji, maka itu sunnah karena fungsinya. Tapi ia kota pakai masobis, pakai selingkuh, maka itu menjadi haram. HP-nya sama, tapi bisa hukumnya berubah ketika memanfaatkannya berbeda. Makomati maulid jadi itu maulid denawat dihukumi maka haram, denawat dihukumi kada bid'ah. Sebenarnya bid'ah itu bukan hukum. Ia kau angkat tahu maka ada bid'ah tatanaiwi, maka ada aga hukumnya. Jangan katakan bid'ah, karena bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu
haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. 5 itu hukum. Iya kong kagak na jama tayo na kada bid'ah, podangi kadaga hukumna. Karena kalau wajib, kebalikannya berarti haram. Kalau sunnah, kebalikannya berarti makruh. Mubah ini yang berdiri sendiri. Misalnya, ini contoh, masuk ke dalam masjid, kita dahulukan kaki kiri, itu makruh. Kalau kaki kiri yang didahulukan, karena sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Ya kau masuk ke boleh masih gie, dahulukan kaki kiri, itu sunnah. Tapi ya kau aja atau tata palayolo, maka itu makruh. Jadi makruh itu kebalikan sunnah. Tabahan nih. Mandreki detak bismillah, makruh karena sunnahnya baca basmalah. Meloki berhubungan badan si balakai detak jenne, maka itu makruh karena sunnahnya berwudu. Jadi ya kode tapi gau isunnah makruh asanna, tanya bid'ah. Tapi mega tau makokoe ketika tidak menjalankan yang sunnah langsung mengatakan bid'ah. Agak bahayana. Ya ko makadaki makruh dena tamaranaka. Nah sabab makruh tidak berdosa. Cuma rugi karena tidak dapat pahala. Tapi ya kok maka dari bid'ah capak na pasti neraka. Apa maka dari kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya na tu namanya enggak tahu magampala da maka da tamaranaka karena yang dia pakai bid'ah bukan hukum. Tabahan. Iya kok dia tapahangi makun rotongangi. Jadi jangan pakai istilah bid'ah. Ulama dari dulu sudah tahu itu. Tapi kembali ke hukum. Ya kau makai wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Paku baniro. Mapake tasbih. Agak hukumlah. Aja nak kada bidah. Bidah itu bukan hukum. Maka apa ini sunnah? Angka maka tidak ada dasarnya. Dia memang toga ada dasarnya bilang-bilangnya. Tapi yang ada sahabat bersikir menggunakan biji kurma. Ia batu karoma yang bilang untuk mengambil hitung-hitungan sikir. Dan Nabi tidak melarang. Sekarang lebih modern, disambunglah biji-biji itu, dikasih pengikat, maka itu menjadi tasbih. Makiro. Jadi bukan bid'ah. Setiap alat yang dipakai untuk melakukan kegiatan itu tidak masalah. Iya mina salah kok makadaki pakai pita sabbe tahu apa asa sikirina, apa salah. Sikir apapun, mau menggunakan batu silahkan, menggunakan tasbih yang dipesak-pesak silahkan, mau yang ditarik-tarik silahkan. Mau pakai tangan silahkan, mau tidak hitung silahkan. Yang penting bersikir. Kenapa ada yang menghitung sikir? Karena ada namanya wirid. Menghitung jumlah sikir dibaca pada waktu tertentu dan ditetapkan jumlahnya namanya wirid. Kalau hanya bersikir tidak ditentukan jumlahnya, kapanpun dibaca namanya sikir. Si salah? Ya kok makanya sikiri mah baca bawah mi, siagi-siagi baca. Bi baca tu isi sabbu, baca tu dos sabbu katonang kana telu ni, katonang kana pitu, pokoknya sempak-sempaknya. Ya kau dega gaboti mega kasih kiri nah. Ya kau mega boti tak desi kiri nah. Atau masih kiri nih itu. Tapi kalau wirid ditentukan jumlahnya. Misalnya baca surah Al-Ikhlas 10 kali setiap selesai sholat subuh. Itu wirid namanya. Dilakukan sepanjang masa. Orang yang punya wirid itu disukai oleh Allah. Maka namagai Nabi tamakada. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan. Wa inqallah walaupun sedikit. Iya. Namo kulu Allahumma ke 10 kososomu kita baca daripada kasih ratu jika misi tahu. Namo 2 sabu misumbangat takoile setiap subuh 2000 daripada si ratu sabu jika misi tahu. Kan begitu? Ya, karena berkesinambungannya itulah yang disukai oleh Allah karena kita istiqamah dalam kebaikan. Apa iya ko yang sesuai tapi kau deceng edesi tapi kau baca ya rogi gitu. Apa makanja ki sesuai daripada bajana. Tapi kalau hari ini kasih 2000 besoknya lagi 2000 berarti istiqamah dalam kebaikan. Nah itu tahu makanya tuh 5 penandungannya DC. Itu kuncinya. Tanya beda ya tuh. Tahu makun rupaham aja tuh 5 pesalah. Ini penting saya sampaikan dulu. Kemudian masalah yang kedua, ini juga penting saya sampaikan. Banyak orang memahami hadis itu, memahami agama itu secara tekstual, bukan kontekstual. Jadi naik kami mapasin lepo mi mataru tumpu kuluna mi nasang tahu dulu. Teksnya. Makuya. Saya kasih contoh dalam masalah hadis. Rasulullah itu angkat tahu makutana, ya Rasulullah. Ketika saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis,
kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Agana sanabita, tidak usah. Jadi purakam maki mak jenne, tagis say alena beliau, tanpa pelapis, namero ki masampajang, aja na tak jenne. Nah sebab maka dia nabita yang kau santu itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Ni katau makutana, we Arab Badui, arak tau mato pole bulue. Tudang yang nabita ko sa din na masigi, sampai na masigi, pelantaran na masigi, nang kapole, makutana. 29 hari kemudian, dalam ilmu setelah hadis itu, 29 hari kemudian, ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, kalau kami sudah berwudu, kemudian kami menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Agana sanabita, ajene mana kok? Berwudulah kalian semua. Kaya kana ya curi kumakuya. Pada nabita he. Pada to pakutana tapi liangi jawabannya. Yo nak pamulangi maka dia nabita dia na marigaga. Magi ya kedua nak nabita berwudulah kalian semua. Di sini lah dipakai kaidah nasi mansuk, yang kedua al-jam'u, yang ketiga metode tarjih. Makanya 3 metode dalam hadis ini penting. Inilah yang dipakai metode tarjih, lai taliti. Maka dai tau matoh. Tau pole bulu dia gamisan ni. Na tau matoh nangka tu kekurangan na tau matoh mata rutaru. Ajak kam mamah kadai nabita batal nak kadade. Aja mana mau pakai hadis na dulu ya. Karena ini diragukan. Siapa tahu salah parengkalingan. Dibanding 3 anak muda, wahia ku ya talu anak muda makanya parengkalingan. Talu topa angka sasinah. Berarti ini yang kuat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan batal. Karena dia pakai itu. Angka toto pandrita dia na pakai. Dia pakai metode nasi mansuk. Maka mana hadis yang pertama? Ternyata hadis pertama adalah itu yang tidak mengatakan tidak batal. Nanti hadis kedua Nabi mengatakan berwudulah kalian semua. Berarti hadis lama. Kalau undang-undang namanya di amandemen. Berarti ini undang-undang lama tidak dipakai. Itu namanya nasi mansuk. Dihapus oleh hadis yang terbaru. Makanya tidak berlaku hadis kedua. Angka toto pandrita tenero na pakai. Dia pakai semua. Nasa DJ na kuatu. Yang pertama Nabi juga sampaikan. Yang kedua Nabi juga sampaikan. Nah Nabi itu tidak pelupa. Nah napa jitu 20 si raso. Nah dia pajitu na si ulang Nah Nabi pasti tahu. Sebenarnya lihat siapa yang bertanya. Yang bertanya pertama orang tua. Oh berarti kalau orang tua menyentuh kemaluannya tidak apa-apa. Karena tidak ada syahwat. Wadi jaji tu mata minakakangi. Tidak batal. Yang membatalkan bukan karena menyentuhnya, tapi karena adanya syahwat. Karena yang bertanya kedua adalah anak muda, pasti ada syahwatnya. Sehingga batalnya bukan karena menyentuh, tapi karena ada syahwat. Cik di hadesa telu pendapat, kayak karena salah ko makiro. Iya ko cik di manita paham matu apa salah manangnya. Maka hadesa na nabita cocok nih hadesa na nabita. Tapi memahami hadis itu ada beberapa langkah. Tabahan. Iya nadi napahang ita iya pae tu 5 pangewatu. Berkaitan dengan sholat angka mana itu? Sampajange, pak doangange, ada semua. Iya. Karena agama memang itu Pak 3 kajiannya. Ada namanya kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam hukum-hukum. Asa sampajange, asa haji, tata cara puasa. Iya. Namun ya tu makatega, mereka tanaiki bu. Ini kalau orang puasa Ramadan kemudian berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, berhubungan badan ikosoy, kaparatnya apa? Buah puasa 2 bulan berturut-turut kalau berhubungan badan. Tapi pertanyaan yang saya munculkan, ketika ada orang melakukan perjalanan musafir kemudian dia tidak berpuasa kemudian berhubungan badan, apakah dia harus ganti puasanya juga 2 bulan berturut-turut? Tidak. Berarti tidak. Ya kau makadaki deh. Peko-peko katau. Orang malangi. Narusai puasa na kosoy. Napa berhubungan si bapak sanganlah. Apakah dia harus ganti atau tidak? Magan. Coba kare. Iya kau mapuasa ki kau ramalangi, mapuasa ki kosoy, napa berhubungangi, ya hubungangi na sabari na batal puasa tak, maka mengganti puasa 2 bulan berturut-turut.
Tapi pekoi narekota rusa ipuasata napaki berhubungan. Berarti hanya diganti 1. Bukan 2 bulan. Nah sama deta puasa tak berhubungan. Jolo-jolo ya. Disinilah fikih. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang melakukan hubungan suami istri ketika dalam keadaan berpuasa, maka ketika hubungannya menyebabkan dia batal puasanya, maka dia harus ganti 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia tidak berpuasa kemudian berhubungan, maka tetap hanya 1 yang diganti. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah menolak itu, sehingga dia mengatakan orang yang makan, orang yang minum secara sengaja, orang yang berhubungan, semua kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ya kau angkat Allah pasae nana rusa ipuasanna, maka mesti itu kafaratnya adalah membayar 2 bulan puasa berturut-turut, bukan hanya berhubungan badan. Magai karena Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah mengantisipasi orang mengakali agama. Ajak kamang kabut timparu lawi minu jolo napa berhubungan di minatolai, sehingga dia mengatakan makan minum berhubungan kafaratnya sama-sama 2 bulan. Tapi itu perbedaan pendapat dalam fikih. Ini penting saya luruskan ini supaya kita paham betul agama. Jangan sembarang nasabah mega tahu makoko apa ale nama Pak Guru kemudian mudah menyalahkan orang lain karena dia tidak masuk memahami kaidah-kaidah agama. Itu berat. Termasuk sebenarnya masih kita pendapat nih manta Syafi'i melui pakai ini tidak bisa ditempati sholat. Kenapa? Karena ini terbuat dari bata merah. Bata merah itu terbuat dari tanah dan tanah itu bercampur dengan najis. Ketika ada tanah bercampur dengan najis, maka benda itu disebut mutanajis. Benda mutanajis tidak boleh dipakai tempati sholat. Maka ia masih kita dena sesampajang ko yung rumah sempajang karena ada benda mutanajis di dalamnya. Ko pendapat nih manta Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi untung nangka pendapat Abu Hanifah, maka dan najis yang sudah dibakar itu hilang najisnya. Nah bata merah itu sebelum dipakai dibakar dulu. Maka pendapat itu dibolehkan untuk dipakai. Makanya fikih jangan berselisih ketika berbeda pendapat, tapi itu keluasan agama. Kita bisa memilih. Untung pendapat manta Syafi'i dipakai di Indonesia cocok. Magai kosiges say olina roane makun reye. Biar suami istri itu tetap batal wudu. Jadi suami istri itu bukan mahram. Yang mahram itu adalah anak. Kemudian bapak, saudara, itu yang mahram. Kalau suami istri bukan mahram. Iya. Jadi ya kosigese olina lakai si baba inewe tanpa pelapis itu batal wudu. Karena istri itu bukan mahram, disebut hakut tamlik. Hak pakai, bukan hak milik. Jadi istri itu hak pakai. Iya, bukan hak milik. Karena 2 syaratnya mahram itu. Jadi mahram itu 2 syaratnya Pak Bu. Yang pertama tidak boleh dinikahi. Yang kedua tidak boleh digauli. Nah istri itu dinikahi dan digauli. Makanya dia bukan mahram. Dan itu kan ada hadis. Makanya Aisyah mengatakan. Rasulullah dari berwudu. Kemudian mau masuk ke masjid sholat. Dia singgah mencium istrinya. Salah satu istrinya. Nabi tidak lagi mengulang sholat. Mengulang wudunya. Kemudian dia sholat. Berarti tidak apa-apa. Imam Syafi'i mengatakan yang dicium itu apanya? Karena istri Nabi itu punya talkum, punya jilbab, punya penutup. Ketika yang dia cium adalah kepalanya, maka dia tidak menyentuh kulitnya dan wudunya memang tidak batal. Kemudian Aisyah bersikukuh. Suatu ketika saya tidur bersama Rasulullah. Di tengah malam saya cari Rasulullah, cari. Karena memang kamarnya Nabi sempit. Dia cari, dia temukanlah kakinya Rasulullah. Nah sapuru aja Nabi tagang ke ulunna. Ternyata Nabi sujud. Apa kata Aisyah? Seandainya ketika saya bersentuhan suami istri batal wudu, maka pasti Nabi berhenti sholat. Agar nasi manta Syafi'i, Nabi belum tentu sholat karena tidak semua orang sujud itu sholat. Siapa tahu Nabi tak hanya sujud taubat atau sujud syukur. Maka Imam Syafi'i tidak mau menerima bahwa ketika sentuhan mutlak batal. Angkat maka nanti ada kontak, nanti ada syahwat. Ada yang mengatakan nanti batal ketika berhubungan suami istri. Tapi untung pendapat ini ada. Apa ia ko pendapat ni manta Syafi'i melo tabawal lo Makkah melaksanakan ibadah haji dan umrah ia ko tama ki majenne na pamasuki mata